dan tentang bahwa rezeki itu ada dua. Rezeki yang sifatnya materi dan rezeki yang sifatnya non materi. Rezeki yang sifatnya materi, yaitu kalau kita berdagang kita dapat untung. Kadang juga tidak kita berdagang, tapi ada juga orang memberi. Itu rezeki materi. Ada juga rezeki yang non materi. Seperti apa contohnya? Jodoh. Jodoh itu rezeki non materi. Apalagi selain jodoh apa lagi? Sehat. Apalagi kesempatan, bukan dalam kesempatan. Sekarang ketika kita ditanya mana yang kita mau, rezeki materi atau rezeki non materi? Non materi. Non materi. Yakin bahwa rezeki non materi itu yang kita butuh. Betul. Kalau begitu tidak usah kerja, tidak usah mencari, oke, tidak usah cari uang. Kira-kira itu di rumah dengan anak-anak di rumah dengan apa? Berarti itu yang dimaksud. Allah memberi manusia rezeki yang sifatnya materi dan non materi. Pada waktu kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita butuh, bukan dengan apa yang kita minta. Hari ini saya butuh materi, maka Allah katakan tidak. Hari ini saya minta materi, Allahumma rzuqna rizqan karima, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Allah bilang no way, but I can give you something. Okay. Kau minta apa? Kau minta materi? Tidak, karena kau tidak butuh materi, kata Allah. Walaupun yang kau minta bertambahnya pundi-pundi uang, Allah bilang tidak, saya kabulkan doamu, tapi aku berikan rezeki non materi. Apa itu? Engkau selama 50 tahun diberi kesehatan tanpa ada sakit. Alhamdulillah. Seperti 50 kg emas dengan 50 tahun sakit-sakitan tadi. Jadi paham? Itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhur amri Allah ma'i hadhihi al-ibad mujiban li asika fa huwa dhanna laka al-ijabah. Jangan engkau berputus asa ketika lamanya engkau berdoa kepada Allah, karena semakin lama engkau berdoa kepada Allah, itu pertanda lama juga Allah kabulkan hajatmu. Kenapa orang berdoa Allah mau lama-lama baru Allah jawab? Karena Allah rindu dengan suara dan rintihan hamba-Nya. Coba kalau kita tidak punya hajat, mana kita mau manggil Allah? Tapi kalau kita punya hajat, ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah berkata, Ana Rahman, Ana Ar-Rahim, Ana Al-Mutakabbir. Ya Allah, kata Allah, di antara sekian juta manusia, hanya ente yang memanggil-manggil namaku, hanya engkau yang mengenal sifatku, hanya engkau yang dekat denganku. Siang dan malam hanya suaramu dari bumi yang mendengar ke langit dunia hingga tembus rahmatul a'la. Allah bilang, kalau begitu lama terjawab berdoa. Karena dari 1 juta penduduk cuma ada kesadaran siang malam panggil nama, yang lain serupa semua. Jadi doa yang tidak terjawab atau doa yang belum terjawab, tandanya Allah rindu dengan rintihan dan suara kita memanggil-manggil Allah. Jadi paham? Jangan kecewa, my friend. Don't worry, my friend. Next time I can give you what you want. Okay? You understand?
doa sungguh sadar. Jangan-jangan menjadi barang ini dulu semua kacau jangan demikian. Apa artinya? Artinya Allah kabulkan doamu itu sesuai dengan apa yang kau butuh, bukan dengan apa yang kau minta. Sekarang saya tanya bapak-bapak, mana lebih bagus? Minta tambah anak atau tambah istri? Ya. Tambah anak atau tambah istri? Tambah anak. Kalau di sini tidak berani orang ini, tidak berani dengan tambah istri. Kalau tambah anak itu tidak betul itu. Ibu, saya tanya, boleh? Tadi kan bapak tambah istri atau tambah anak? Tambah anak. Yakin? Sekarang saya pilih, saya tanya. Tolong dijawab ya. Ibu-ibu pilih mana? Tambah ATM atau bertambah madu? Sudah beda. Apa jawaban bapak salah? Jawaban ibu salah? Tidak, tidak salah. Hanya ibu belum butuh adanya madu, bapak belum butuh ada tambahan istri. Makanya Allah kasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita minta. Bisa mengerti? Jangan dipaksa, pasti akan ada persetujuan dan pertikaian. Bapak tidak butuh tambah istri. Bapak hanya butuh kerja yang baik, usahakan banyak uang, maka itu yang ibu butuh. Maka jadilah sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa dipahami ini? Terakhir, di malam nisfu Sya'ban, ibu perhatikan ini ibu, Pak. Hadis-hadis Nabi menyebutkan, bahkan banyak hadis Rasul menyebutkan, di malam nisfu Sya'ban inilah umur kita ditakar oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban, umur kita ditakar oleh Allah dan rezeki kita ditetapkan oleh Allah sampai nisfu Sya'ban tahun depan. Dan saya sebut, suatu saat di zaman Rasul, tadi saya sudah ceramahkan di Tondano, takziahnya Imam Masjid Al-Hijrah, ya Tondano, Nabi sholat asar, datang muazzin marbot, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang malaikat maut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adek, dek. Maaf, ada saingan. Ya Rasulullah, kata malaikat maut. Nah ini, yang azan itu malaikat maut kasih tahu, yang azan itu umurnya tidak sampai besok asar. Ini sholat asar terakhir dia. Menjelang besok masuk waktu asar, Nabi lihat dia masih azan. Allahu Akbar. Nabi bilang, kemarin malaikat maut bilang tidak sampai asar. Kenapa dia azan lagi sekarang? Apa penyebabnya? Pertanyaan Nabi ini kemudian datanglah Rasulullah memberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya si bulan ini tidak sampai sholat asar hari ini. Tapi waktu asar kemarin dia keluar dari rumah, dia melihat ada tetangganya di depan rumah, dia menyapa dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Doakan saya. Tetangganya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan jasadnya. Ternyata silaturahim yang singkat, doa yang pendek, itu yang menambah umurnya.
Kata malakul maut, ketahui wahai Muhammad, Allah tambah umurnya 80 tahun. Silaturahim memberi kita tambahan umur. Silaturahim menambah rezeki tanpa kita sadar. Maka kasih banyaklah berputus-putus silaturahim supaya berbeda. Ini satu. Berikut, di malam nisfu Sya'ban banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena tadi hadis sudah disebutkan, ala min mustarzik, adakah di antara hamba-hambamu yang minta rezeki malam hari ini? Fa'arzaqalah, aku akan beri dia rezeki. Tapi sesuai dengan yang kita butuh, bukan seperti yang kita minta. Pak, minta, boleh minta kepada Allah, terserah yang mana kita butuh, Allah yang maha tahu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang bertambah. Ya Allah, berikan hasil usaha saya dipermudah. Ya Allah, jadikan tanaman-tanaman yang ada ini tumbuh subur sehingga aku bisa memanen dengan harapan-harapan yang indah. Minta sebanyak-banyak mungkin malam hari ini, dengan catatan banyak sholat di waktu malam. Jangan cuma banyak minta yang sembahyang. Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tahajud, pokoknya qiyamul lail. Kata Nabi seperti itu. Karena makin banyak sholatnya, makin banyak doanya. Nanti besok ibu puasa 1 hari, namanya puasa nisfu Sya'ban. Nah, di antara waktu kita mulai sahur, yang paling mustajab di antara doa-doa mustajab di waktu besok, yaitu pada saat kita berbuka puasa nisfu Sya'ban. Disitulah waktu yang paling mustajab. Sebagaimana kita pergi di haji, kita berdoa di depan Baitullah mustajab. Namun lebih afdal bila kita berdoa di Multazam antara Hajar Aswad dan Tumul Ka'bah. Jadi ada namanya doa prioritas dan skala prioritas. Sebentar, besok puasa, sebentar sahur. Waktu mau buka, Nabi bilang wal shaim barkatan. Bagi mereka yang berpuasa ada 2 pembinaan. Yang pertama hina yuftir, pada waktu dia berbuka, dan yang kedua hina yalqa rabbah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Allah ridha kepadanya dan dia senang dengan perjumpaan bersama Tuhannya. Ustaz, 3 hari yang lalu saya puasa dan sebagainya. Itu namanya puasa Sya'ban. Kalau besok puasa nisfu Sya'ban. Ibu, kalau boleh, banyak malam hari ini baca Quran. Di antaranya baca Yasin. Nabi bilang, "Iqra'u Yasin, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin." Bacalah olehmu Yasin. Setiap sesuatu punya jantung dan jantungnya Quran adalah Yasin. Waqra'u Yasin ala ma niyatihi. Bacalah Yasin sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi ternyata Yasin ini pembuka, terbukanya pintu-pintu rahmat Allah. Karena Nabi bilang bacalah Yasin sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Saya niat ya Allah, semoga sampai tahun-tahun mendatang saya diberi kesehatan, umur panjang dan banyak rezeki, sampai dikeluarkan dari setiap kesulitan. Baca Yasin 3 kali. Niat untuk itu, walaupun bukan di malam Sya'ban. Tapi kalau ibu dapat masalah besar, dapat kesulitan besar, susah untuk keluar dari kesulitan, banyak penjelasan ulama mengatakan baca Yasin 40 kali, Allah kabulkan apa yang kita minta. Dengan catatan 40 kali. Allah, Ustaz, 3 kali selama 40 kali, kira-kira buku-buku ini bagaimana? Ada di bicara kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rani. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rani mengatakan, jangan lihat 40 kali bacanya, undang 40 orang yang pandai membaca Quran dan minta mereka masing-masing 40 orang ini membaca surat Yasin dengan satu niat yang sama dari Sahihul Hajat. Bisa dipaham? Bu? Bisa dipaham Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.